sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan ini dengan sukacita. Terima kasih.
dari surga turun ke bumi untuk menyelamatkan umat-Mu, hidup di tengah-tengah umat-Mu, dan semua untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Bagi yang percaya, bagi yang mengasihi Tuhan, selalu dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dapat kembali beribadah dan menyenangkan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah utus hamba-Mu yang dari kota Malang. Urapi, sertai, berkati, jadikan saluran berkat. Jalan nama Allah yang dimuliakan. Kuduskan, sucikan hati ini sampai tempat ini. Urapan-Mu, penyertaan-Mu menampukan kami, hingga kami semua pulang diberkati berkat dari Allah Bapa surgawi, dan sejahtera menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Usahakan acara ibadah ini dari awal sampai selesai. Mungkin ada roh-roh yang bukan dari Tuhan yang mengganggu, merintangi jalannya ibadah ini. Kami usir, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Ya, yang ada ulapan pernyataan Allah. Semua percaya diberkati Tuhan. Ibadah kami buka, kami akan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan kembali puji Tuhan. Salam. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat datang Pak Andri. Puspito. Pos- Puspito Oh, Pak Andri pernah di mana? di Surabaya. Oh, iya. Katanya 3 orang, 4 orang. Pak. Iya, di beberapa gereja. Oh, gitu pagi. Iya. Ya, maaf jemaat ya. Pak Muno 3 atau 5 dulu. 5. Iya. Dan akhirnya. Selamat datang Pak, selamat melayani. Tuhan memberkati. Tetap maju, tetap semangat. Amin. Tidak pernah meninggalkan Tuhan sampai akhir. Pujiannya lagu baik.
Kita akan sama lagi dengan satu kuncinya. Hatiku rindu Tuhan, rindu untuk melayani. Saatnya semuanya untuk bangkit bangkit.
biarlah setiap pujian kita boleh Tuhan terima, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita tetap bersyukur apapun yang terjadi. Kalau semalam tuan rumah kita beribadah mengatakan, yang pertama kita tetap bersyukur, yang kedua kita rajin berdoa, yang selanjutnya urusannya Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Ojo gampang sambat. bersama Yesus Tuhan akan meninggikan kita. Kalau Tuhan boleh merendahkan diri, tetapi Tuhan meninggikan kita, dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan berikan persembahan.
Sebelumnya kita akan berdoa sambil dengan kasih Tuhan. Ibu Elia berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur dan berlimpah syukur kepadamu Tuhan atas kasih anugerah kemurahan-Mu. Kami kembali menyembah Tuhan. Bahkan sebentar kami Tuhan mau mempersembahkan persembahan. Tuhan kuduskan, sucikan hati, pikiran dan tangan-tangan kami untuk kami layak mempersembahkan persembahan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Begitu indah, terjalin mesra. Yang mempersoalkan hatiku.
diperbarui hari pas hari menjadi seperti Engkau. Hormat pujian kuasa kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami, penebus kami, juru selamat kami yang hidup, Yesus Al-Masyiah, Sang pemilik nama dan segala nama, kami siap dengan firman-Mu. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal melimpah atas kita. Ya, tadi saya sudah sebutkan nama saya Puspito. Kami memang beberapa tim harus dibagi beberapa gereja di Wonosalam ini. Saya sendiri seorang hamba Tuhan yang dari gereja ke gereja. Jadi minggu lalu saya di Trenggalek, juga di GPDI. Kami tidak melihat bendera, tidak melihat sinode. Tapi yang kami beritakan adalah Yesus yang kita cintai. Amen. Yesus yang sudah mati bagi kita. Amen. Jangan pernah melepaskan iman kita sampai akhir. Amen. Karena itu berarti keselamatan kekal. Haleluya. Jadi saya dari Kota Malang, memang asli Kota Malang ya, Arema. Anak saya 3. Dan bersyukur kemurahan Tuhan saya boleh berada di tempat ini. Kasih karunia Tuhan yang memimpin kita boleh bertemu ya. Puji Tuhan. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang tidak asing lagi, tetapi kita akan mempelajari sedikit tentang hal ini. Bagi Bapak Ibu yang kita bisa baca di Alkitab masing-masing, tetapi bagi yang mungkin sudah enak dilihat di depan, silakan dan satu di sebelah. Jadi bisa ngecek masing-masing ya. Kalau zaman dulu memang Alkitab seperti ini, buku Alkitab, tapi zaman sekarang sudah pakai modern ya. Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat keempat, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Amin. Sederhana bukan? Tapi kita akan kupas sedikit. Tadi kita sudah nyanyikan pujian apa? Ojo sambar. Ya, ojo sambar dan ibu Pak. Gampang loh nyanyi itu. Betul gampang ya. Gampang. Tapi kalau melakukan tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Tapi ini perintah Tuhan, nggak boleh ditawar. Melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dikatakan bersukacita, senantiasa. Kata-kata senantiasa berarti apa? Selalu dan selalu. Gak ono mandeke, senang terus. Kok iso ngono kita ambilkan. Jadi hari ini ya temanya ojo sedih maneh. Ya next ya. Jadi ini tema kita. Bisa dilanjut ya gitu. Ojo sedih maneh. Kenapa saya katakan maneh? Kenapa? Karena kita pernah bersedih. Ada yang tidak pernah bersedih? Loh ya balik-balik. Sedih susah balik-balik. Makanya kata-kata ojo sedih maneh. Kalau saya katakan ojo sedih berarti seakan-akan kita tidak pernah bersedih. Kita tuh sering susah Bu, sering sedih, sering punya beban berat. Sekarang masalahnya seperti, mengapa sih kita tidak selalu bisa bersukacita? Kenapa? Kok orang Kristen jadi Kristen? Next ya, ikuti saja ini. Kenapa kita ini kok tidak selalu, tidak senantiasa bisa senang? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena adanya beban masalah. Jadi beban masalah yang membuat kita nggak senang terus. Kadang senang, kadang susah. Padahal kita tadi ngomong nyanyi di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, hidup susah, hidup senang, harus senang terus. Kalau kita dapat berkat, anak kita naik kelas, kita dapat mantu, dapat cucu, gaji kita naik, kalau punya kebunnya berhasil, dijual bertonton, dapat uang banyak, senang, itu lumrah, betul ya, lumrah, karena orang sana juga seperti itu. Apa bedanya kalau gitu? Nggak ada bedanya, padahal kita ini anak-anak Tuhan, harus ada perbedaan. Kalau kita dapat berkat, senang, bersukacita itu lumrah, tetapi hari ini kita akan lihat, ya apa caranya, bagaimana caranya. Dapat beban masalah yang berat, yang abot, kita tetap senang. Bisa enggak? Nah, mikir sih sekarang. Mikir, ya apa punya beban? Aku dari penyakit, serius banget. Anakku wis umur kepala 3, kok belum dapat jodoh. Masa senang? Senang aku, enggak mikir lagi perempuan. Sekarang sudah tanggal 25.
uang gajian sudah mulai habis. Bisa senang? Betul senang. Nanti setelah ini harus senang ya. Saya akan lupa harus senang. Rumah kontrakan sudah mulai habis, gagal uang, bayar pajak. Bisa senang? Harus. Tadi saya katakan firman Tuhan tidak bisa ditawar. Kalau Tuhan berkata bersukacitalah, harus bersukacita senantiasa. Oh, aku tawar Tuhan, gak senang diberkati ya senang, tapi waktu susah ya aku susah. Oh, jangan gitu, itu namanya nawar. Firman Tuhan gak beli tawar. Iya beli sayuran di pasar, tawar putih lagi 2.000, 1.000 aku. Nah, itu seorang nawar. Firman Tuhan tidak boleh ditawar, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi masalah ini ada banyak. Saya tulis ada masalah ekonomi, jodoh, pekerjaan, keluarga, kesehatan. Saya ini mendapati seseorang yang punya masalah berat. Saya ini seorang dokter ya. Jadi yang tadi ketemu dengan orang-orang yang berobat, kemudian saya periksa tekanan darah, darahnya tinggi 200 sekian. Mengatakan, ya pokoknya 200 sekian. Saya tanya, Bu ada masalah apa? Loh lah mikir mantuku sudah gak kerja, jauhi duit anakku. Jadi bujuni, kok enggak strength ini ya? Akhirnya darahnya tinggi. Ini hanya salah satu contoh, banyak contoh yang membuat mereka sakit. Ada mana umat gagal mikir, ada mikir. Saya ingin katakan kepada setiap kita, tetaplah percaya, ojo mikir. Mikir tidak akan menyelesaikan masalah. Kita akan lihat nanti penyelesaian masalah dari apa yang kita alami, yang masalah kesehatan, jodoh, pekerjaan dan seterusnya. Nah ini sekarang, bagaimana sih? Ya apa carane supaya kita sedoyo ini tetap senang, tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Nah, gitu. Ya apa caranya senang di masalah berat? Ini kuncinya nanti. Kalau saya ngomong ya apa caranya senang, waktu kita dapat berkat nggak usah diajari. Ya. Kalau dapat berkat kita senang nggak usah diajari. Pakainya saya senang ya tadi pujian. Ojo sambat betul. Bahasa Alkitabnya ojo sambat apa? Jangan bersungut-sungut. Serius betul. Dosa sungut-sungut di hadapan Tuhan serius. Orang Israel dari keluar dari tanah Mesir di tanah perjanjian dibinasakan semua. Hanya 2 orang saja yang selamat, Yosua dan Kaleb. Gara-gara apa? Dosa bersungut-sungut. Makanya ojo cuma nyanyi tok, ojo sambat. Saya kok jadi ojo sambat. Ojo masalah dia sedih, ojo sambat, ojo bersungut-sungut, senang. Kenapa? Yesus itu kan lebih hebat. Betul ya, ojo ngomong di sini amin di luar waktu ketemu masalah meneh. Saya di sini senyum-senyum ini bukan nggak ada masalah gede masalah saya. Tapi dia saling ngerti artinya punya Yesus melebihi segalanya. Masalah itu kecil. Kemuliaan yang akan datang itu berikan jauh lebih besar dari penderitaan kita saat ini. Gak ada apa-apa di. Gak ada. Saya ketemu dengan banyak orang setiap hari yang punya masalah begitu berat sampai saya kasihan. Kenapa? Mereka terus mikir. Saya katakan Bu, dipikir nggak masalahnya nggak akan selesai. Coba mohon maaf ya yang punya hutang, batin aja nggak punya hutang. Mikir terus bisa lunas nggak dipikir? Nggak ada, bisa lunas. Punya hutang 1 juta dipikir mau lunas enggak, maka tidak mikir. Tetap berdoa aja, Tuhan berkati bayaran kan. Nah itu hutangnya ya. Ya, saudara. Kita lihat ya bagaimana caranya. Ada yang 3 hal yang saya tulis. Ya apa caranya punya masalah berat, beban berat tadi tapi tetap senang. Yang pertama, nah ini yang pertama. Kita harus ingat, betul-betul ingat setiap saat, setiap waktu. Yesus yang kita sembah pegang kendali atas hidup kita. Artinya pegang kendali apa? Bertanggung jawab. Kenapa demikian? Loh, kan kita sudah sering menyanyikan pujian. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita
kepada Tuhan, siapa yang bertanggung jawab? Yesus. Nah, kenapa kok susah? Gitu. Kalau saya punya sepeda motor rusak, saya tidak bisa memperbaiki sepeda motor itu, saya serahkan kepada bengkel. Kata pikirin meneh, kenapa? Biar bengkel yang menyelesaikan masalah itu. Ya apa caranya? Karena bukan bidangku ya. Yang bidangku aku nggak ngerti, bu apa, busine apa, ya aku tahu. Tepat pada saatnya sepeda motor itu bisa saya pakai lagi, kan gitu. Jadi kalau kita tahu Yesus yang pegang kendali atas hidup kita, nggak usah susah meneh. Punya masalah, Dia yang bertanggung jawab. Dia mengendalikan kehidupan kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ingat setiap saat. Wes senang terus kalau ikut Gusti Yesus punya masalah akan senang kalau kita ingatin. Dia bertanggung jawab, ojo dipikirin meneh. Kenapa? Tuhan yang mikir. Urusan Tuhan. Urusan kita apa? Menyembah, memuji, bersyukur, menyembah, memuji. Urusan kita seperti itu. Tuhan yang mengendalikan, Tuhan menyelesaikan segala sesuatu sampai selesai. Yang kedua, ini supaya kita bisa senang dalam menghadapi masalah. Kenali rancangan Tuhan seutuh-utuhnya. Ojo sepotong-potong, tapi seutuhnya kita harus mengenali. Dan bagaimana caranya? Ya intim dengan Tuhan, intim bergaul karib dengan Tuhan di dalam doa dan penyembahan dan baca firman. Kalau kita tidak intim dengan seseorang, nggak mungkin kita bisa kenal. Saya punya sahabat, saya bisa kenal dia karena saya intim dengan dia. Saya dulu punya orang tua, bapak saya sekarang sudah tidak ada, bapak saya orang Bekasi, dan juga saya tiap hari bergaul karib, ngomong, ngobrol, akrab dengan bapak saya. Otomatis saya kenal bapak saya karakternya bagaimana. Saya kenal betul bapak saya merencanakan apa ke depan. Saya kenal karena saya intim. Bagaimana kita bisa kenal rancangan Tuhan kalau kita tidak intim dengan Tuhan? Orang bergaul karib dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, pasti dia tahu masa depannya indah bersama Tuhan. Ilustrasinya seperti ini, coba klik. Yang tahu ini gambar apa? Saya jamin 1000%, bukan 1000%, jadi nggak tahu. Ya gambar apa itu? Wele opo itu? Ya nggak bisa, masih nebak-nebak kan? Nggak tepat kan? Nebak-nebak kenapa? Karena saudara belum saya beritahu. Ya, saya membuat, coba saudara akrab dengan saya sebelumnya, kenal, saya lebih pasti tahu. Klik. Ternyata ini potongan saja dari gambar makanan, ya kan? Ini satu mangkok dengan topping itu apa ya bahasa Jawa ini? Lauke lah. Tetapi gambar yang elek itu saya potong dari keseluruhan gambar yang bagus, yang lezat, yang enak, yang bisa mengenyangkan. Artinya apa? Kalau kita hanya melihat potongan hidup kita, sekarang mungkin sengsara, mungkin menderita dianiaya atau mengalami penindasan atau apapun, itu hanya potongan saja. Kalau kita lihat seluruhnya, rancangan Tuhan selalu indah bagi kita. Amin. Dan saya percaya kita ngalami. Jadi kalau kita punya potongan yang sepotong itu saja yang elek, ojo khawatir, itu hanya potongan pendek saja, potongan kecil saja dari seluruh hidup kita yang indah. Bayangkan ketika Yusuf di rumah Potifar, ya Yusuf anaknya Yakub, dia hanya memotong pendek hidupnya, mengambil gambar hidupnya. Aku sudah dijual jadi budak, kemudian difitnah istri Potifar, masuk penjara, dipotong hidupnya, dia akan longsor. Cuma kok ini, tapi saya tidak pernah melihat gambar kita. Dia bersungguh-sungguh, dia sambat, tidak pernah. Yusuf tidak pernah sambat. Kalau itu dia hanya memotong, saya hanya memotong. Tapi ketika dia melihat garis besar, gambaran menyeluruh akan hidupnya, gini. Jadi raja muda di Mesir. Siapa yang ngira demikian kan?
Makanya ojo sambat Bu, Pak, ojo sambat, ojo sambat wis. Punya Gusti Yesus ini nyenengi luar biasa. Nah sekarang gambarnya kedua. Gambar dua, next. Apa meneh iki ya? Kakek tok burung. Mari ngomong katok wis iku elek tapi kira-kira sama next lagi. Setelah ini gambaran dari lanjut. Nah, dan saya potong gambaran yang indah ya. Pemandangan alam, romantis, ada seorang anak membacakan kebun ya, sapi kebun, indah. Saya potong kecil saja yang elek, rumputnya saya lihat itu jadi jelek saja. Tapi kalau seluruhnya luar biasa. Makanya ada pujian, tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Gini, ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Nanti dan kini ku mengerti itu. Kalau sekarang kita punya masalah, nggak ngerti, nggak pokok, ini potongannya elek ya. Kita hanya motong lihat ini, belum lihat seluruhnya. Mungkin bisa diputar videonya, klik. Semoga bisa, di beberapa gereja nggak bisa. Kembali lagi, nggak bisa kayaknya ya. Itu sudah keluar dari isi worship ya. Oke, nggak apa-apa, nggak bisa. Saya terangkan saja. Ini orang ini melukis, saudara, melukis. Sebenarnya bisa, ya bisa juga bisa. Tapi nggak apa-apa, saya terangkan saja. Melukis. Dia lukis ada, namanya pelukis. Dia ambil cat warna hitam, warna biru, warna apapun juga, merah kuning. Yang dia lukis kebanyakan diambil warna apa? Hitam, gelap. Kalau orang hanya melihat sekilas dulu, gambaran pokoknya kok ireng tok. Terus dia melukis dong. Tapi biarkan dia melukis sampai selesai. Ketika lukisannya sampai selesai baru tahu. Ini gambarannya warnanya itu hitam, gelap, lebih banyak dari kuning, putih, dan cerah. Adakah hari ini yang kita ngalami dilukis Tuhan? Gambarnya catnya kok hitam terus Tuhan, kok gelap kan, mendung, pekat. Ada lukisan yang Tuhan buat. Biarkan dia melukis hidup kita sampai selesai. Kalau sampai selesai baru kita tahu lukisannya sangat indah. Saya tidak bisa tampilkan di sini. Tapi hanya saja terangkan, lukisannya betul-betul jelek. Kalau saya datang sini mungkin saya ngomong, loh Pak kok ireng kabeh, mbok akeh warna kuningnya kok akeh warna sing cerah, mbok biru muda kayak hijau muda. Kok ireng kok biru tua, biru dongker, kenapa? Dia lukis terus akhirnya jadilah lukisan yang sangat indah. Sudah bukan sedang Tuhan, inilah hidup kita. Saat ini sedang diproses Tuhan, sedang dilukis oleh Tuhan. Tuhan sakit enggak waras-waras, enggak sembuh-sembuh, aku sudah berdoa bertahun-tahun, sedang dilukis Tuhan. Biarkan dia melukis sampai selesai. Kita hanya menerima potongan pendek saja. Kenali rancangan Tuhan seutuhnya. Sampai selesai kita bisa mengatakan, tapi ku mengerti sekarang indah rencana. Mungkin kita tidak tahu, tidak mengerti apa rancangan Tuhan dari hari ini. Tapi saya percaya suatu saat kita mengatakan Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Saya dari 4 bersaudara, saya yang buncit ya, Rakil. Yang pertama kakak saya perempuan laki, dan saya juga laki-laki, perempuan laki-laki. Yang pertama ada di Amerika, yang kedua sekarang kembali di Bandung, yang ketiga saya ceritakan kakak saya laki-laki. Waktu itu umurnya 42 tahun, ada keluarga yang melayani Tuhan. Dan orang lihat terus gak ada kurangnya ya. Pelayanan apapun juga kita kerjakan. Dari nguras baptisan air, jadi kita punya mimbar gereja, di mimbar itu ada kolam hanya berukuran mungkin 3 kali 2,5 meter untuk baptisan. Kalau mau baptisan berapa kali harus nguras. Dari seperti itu, dari pengurus minggu, pengurus ini, pemain musik, dan semuanya saya layani. Tidak ada kurangnya. Tetapi tanpa ada badai, tanpa ada ribut, Tuhan panggil kakak saya nomor 3 laki-laki.
meninggal dunia dengan sakit jantung. Waktu umurnya 42 tahun, kurang lebih 12 tahun yang lalu. Saya yang paling berontak waktu itu pada Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Gak salah malaikat pencabut nyawa. Harusnya engkau panggil dia yang gak ke gereja. Harusnya engkau panggil dia yang sering bolos gereja, yang kurang berdoa. Harusnya engkau panggil dia, Tuhan. Ini kakakku yang setia melayani engkau, setia berdoa dari keluarga kata baik-baik melayani Tuhan. Tetapi Tuhan panggil anaknya si kecil-kecil, saudara, si SD. Sekarang sudah besar, sudah ada yang kerja. Ya waktu itu, SD, aku gak ngerti. Yang saya tahu waktu itu Tuhan berkata, tetap layani aku, ya layani. Tapi dalam hati ini berontak, kenapa Tuhan? Adakah kita naik pemberontak kepada Tuhan? Kita sudah setia tapi naik beban berat. Makanya saya sampaikan dengan Tuhan ini, ojo sedih mana? Karena saya pernah sedih dan saya pernah stres. Saya katakan Tuhan seolah ini paling Tuhan salah nyebut nyawa. Mungkin malaikat lewat harus nyebut orang itu lewat diambil kakakku. Tapi saya ingin katakan Tuhan kita tidak pernah salah. Dia benar dalam berbuat terhadap kita. Ojo nyalahkan Tuhan, saudara. Wes saja sampai benar apa aku dulu ya sampai. Ketika waktu mulai berjalan saya proses Tuhan dan saya tahu itu rancangan Tuhan yang terbaik. Jadi rancangan Tuhan harus kita kenali ketika kita bergaul akrab dengan Dia. Yang ketiga, tidak ada cara lain. Bagaimana kita hidup tetap senang walaupun ada beban berat, yaitu tetap percaya. Wes kalau yakin, tetaplah percaya. Walaupun sekitar ngomong, wes salah, tinggal lo gustimu, percuma nang gereja, percuma berdoa, wong uripmu padha wae. Penyakitmu tetap loh, dari dulu kamu berdoa tetap loh. Wes gak usah berdoa. Ada banyak suara seperti itu dalam hati kita. Firman Tuhan katakan tetaplah percaya. Tetap percaya, tetap percaya. Percaya itu loh, gampang-gampang ya. Gampang kalau kita tidak melihat fakta. Angel kalau kita melihat fakta. Makanya Tuhan katakan supaya kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Orang penyakit aja tidak penyakitnya melihat pada Yesusnya. Hidup karena percaya. Aku percaya Yesus melebihi penyakitku. Aku percaya Yesus melebihi hutangku. Aku percaya Yesus melebihi semua masalah keluargaku. So, kalau lihat masalah itu bisa nangis ya Pak ya. Sedih, gak bisa seneng. Padahal Tuhan berkata, tetaplah bersukacita, bersalah senantiasa. Saya ini pernah dibuat. Saya ada banyak sebenarnya hal yang Tuhan perbuat memproses saya. Pernah dibuat gedeng-gedengnya apa ya? Sengit, mangga, sedih. Saya ini bukan orang kaya banget dan bukan orang miskin banget, tengah-tengah lah. Tetapi saya bukan koperasi, bukan bank. Banyak teman itu pinjam uang ke saya. Saya pikir Tuhan, kok Tuhan izinkan mereka datang ke saya, Pak, nyerang duit Pak ya. Pak, nyerang duit Pak, bukan 1-2 orang. Kalau mungkin 10.000, 20.000, 100.000, 1 juta penting kan? Ini sudah hitung jutaan. Sampai waktu itu saya kalau kepada Tuhan, kenapa seperti ini Tuhan? Tuhan salah yang paling, itu aku jadi orang lain. Tapi Tuhan berkata kalau ada saudaramu pinjam, pinjamkan. Saya pinjamkan dari Tuhan. Kalau punya sesuatu ada saudara pinjamkan. Tapi yang megeno, saya katakan megeno membuat saya, waduh kok gini sih? Itu orang-orang teman-teman yang melayani, yang sama-sama melayani. Dia ngomong, saya pinjam gak uang sekian. Nanti ya bulan depan tanggal ini kalau saya gajian, kalau saya dapat berkat, pasti dapat berkat. Saya akan kembalikan. Itu bukan 1, 2 orang, 3 orang. Kata itu. Ternyata terjadi. Janji manisnya jadi jadinya caleg ya. Manisnya lebih manis tebu ya, lebih manis daripada tebu. Aku balik kok tanggal 5 misalkan, tak tunggu tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 ketemu aku, kata seakan-akan
nggak punya salah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, belas. Gak keting nggak? Tapi kalau kita nyimpen kepahitan, nggak iso kita bersuka cita, wis salah gak iso. Aku sudah ngalami itu. Orang berkata, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Apa nih? Wong tangga dibayar. Ya apa kata seneng. Bersuka dalam buat seneng kok dewe. Aku gak iso seneng. Dipikir aku gak duwe keperluan. Aku punya keperluan banyak. Anakku perlu kuliah, biaya kuliah ini. Lalu kok dibayar, gak dibayar utang saya naik. Waktu itu saya sudah mulai sebenarnya protes ya, sebetulnya sabar karena itu. Tapi hari ini saya belajar. Dari hari ini masih ada loh utang yang belum dibayar. Bukan sebulan 2 bulan, anggap selalu. Tapi Tuhan ingatkan saya, wis salah, jano wae. Saya ingat bapak saya juga gitu, sering diutangi orang ngurus. Ngurus bakal sering diutangi sama Pak Gembala, tapi pinjam uang sekian nggak balik. Waktu itu saya protes, Pak, nggak ditagih ya. Siapa bapak saya apa? Yo jano wae. Yo jano wae. Ada pernah diutangi orang, coba lah. Mungkin 10.000 jano wae, 100.000 mikir 1 juta jano wae kenakan ya. Ini bapak saya ngomong gitu, akhirnya saya ambil teladan yang baik. Saya ngomong jano wae dengan berat hati, lama-lama bisa dengan enak. Jano wae. Betul saya ngomong ini. Ada jutaan yang hilang. Tetapi saya ingin sampaikan kepada kita, kenapa saya tetap bersyukur, kenapa tetap senang. Tuhan kembalikan lebih daripada yang mereka ambil. Amin. Itu terjadi. Kalau saya ngomong nanti saya sombong. Saya hanya membanggakan Tuhan kita sembah. Dari situ saya diajar Tuhan untuk bisa apa? Mengampuni. Kalau tidak ada orang-orang, teman-teman yang menjengkelkan seperti itu dalam hidup saya, menjengkelkan mereka pinjam nggak balik. Kalau tidak ada orang seperti itu, saya tidak pernah bisa belajar mengampuni. Dari itu saya bisa biasa Tuhan proses. Makanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang menjengkelkan, yang menyakitkan, memuakkan sekitar kita, jangan sedih. Itu proses bagi kita. Itu proses hidup kita. Tetap percaya. Kapan kita bisa belajar ngampuni kalau Tuhan tidak tempatkan orang yang menjengkelkan sekitar kita? Aku mengampuni Tuhan, tapi tidak ada orang menjengkelkan yang berarti ngampuni. Harus ada orang menyakitkan. Bukan orang jauh, orang dekat. Sahabat kita, keluarga kita menjengkelkan. Di situ Tuhan memproses kita untuk kita belajar ngampuni. Ini loh artinya. Saya bersuka cita, sekarang betul-betul bersuka cita, tidak munafik lagi. Itu saja dibilang, ayo kita bersuka cita, munafik. Oh hati ini sih mangkel. Tapi hari ini saya dulu bersuka cita, senang. Kenapa? Biarkan diambil. Saya pakai pegang kata bapak saya, jano wae. Kenapa? Tuhan memberikan berkat lebih daripada mereka ambil. Dan saya belajar mengampuni mereka. Jadi ada 3 hal. Saya undang untuk pemain musik kembali. Bagaimana kita tetap senang, tetap bersuka cita di tengah masa yang berat. Yang pertama, ingat Yesus pegang kendali hidup kita. Yang kedua, mengenali rancangan Tuhan seutuhnya. Kembali lagi dengan cara apa? Bergaul karib, berdoa, membaca firman, ke gereja. Yang ketiga, kulo awung prajoyo orang bakal ciloko kan gitu kan terus. Ini yang saya sampaikan pada setiap kita tetap punya iman yang kuat dalam Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kasih
Biar Bapak Ibu saudara sekalian bisa mengangkat tangan di tempat. Saya akan berdoa untuk kita semua. Jangan pandang masalah padanya Yesus Tuhan yang lebih segala. Kirata karapasya kalalapalarapashi kalalapalarapashi. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan terangkat. Setiap hati yang berserah kepada Tuhan. Hari ini Engkau mengajar kami untuk kami tetap bersuka cita di dalam segala keadaan. Karena itulah yang berkenan di hatimu. Karena itulah yang menyenangkan hatimu ya Bapa. Engkau mengajar kami untuk kami lihat setiap masalah lebih kecil dari Tuhan kami yang hidup. Ajar kami tetap ingat bahwa Engkau berdaulat, memegang kendali atas hidup kami. Ajar kami untuk mengenal rancangan Tuhan seutuhnya, tidak mencomot sepotong hidup kami yang penuh beban berat ini. Tapi kami lihat rancangan yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami. Dan ajar kami untuk kami tetap percaya akan firman Tuhan. Ada jaminan ya dan amin dalam firman. Terima kasih Bapa, Engkau melawat setiap jemaat tempat ini dengan lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Alirkan kuasa-Mu menjamah setiap kami, untuk kami melupakan setiap masalah kami dan kami berlari-lari ke arah tujuan di dalam Yesus Tuhan yang luar biasa. Ada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan ajar kami mengampuni setiap orang bersalah kepada kami. Ajar kami untuk kami mengampuni dan tidak memendam sakit hati, sehingga sukacita kami yang Kau berikan bagi kami melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau bekerja menyelesaikan setiap perkara kami. Apapun persoalan rumah tangga kami, persoalan pekerjaan, persoalan anak-anak, persoalan ekonomi, kesehatan, sakit penyakit, Tuhan yang menyelesaikannya bagi kami. Tidak ada mustahil bagi Engkau, bahkan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa buat hamba Mbak Pendeta Paulus Sutrisno yang Kau kasih mengembalakan jemaat tempat ini, beserta keluarganya, beserta pengerja, hamba-Mu yang setia melayani tempat ini. Tuhan memberikan pengurapan baru, hikmat luar biasa melimpah atas hamba-Mu. Dan Kau menjadikan gereja tempat ini gereja yang berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi warga sekitar, sehingga orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kami percaya ketika nama Yesus Tuhan ditinggikan di tempat ini, maka Kau akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan, diselamatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Tuhan yang baik. Dan dipercaya firman Engkau meneraikan dalam hati kami masing-masing. Hormat, pujian, kuasa, kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan, Yesus Masias Sang Penebus kami. Kami sudah terima firman-Mu dan kami boleh bersyukur karena firman boleh berbuah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya Tuhan, luar biasa pagi ini diberkati Tuhan. Luar biasa, belum pernah seperti Pak Dokter yang khotbah. Tuhan ingat sangat susah saat dibawa, saat sulit, ya, bersandar pada Tuhan. Tidak boleh mengeluh, ya. Tidak boleh sakit hati mengenai ada orang yang sakit hati. Bukan ada orang yang hutang padamu dan nyawa. Jangan dibenci. Biarkan. Ya, saudara, masa sendiri itu ada yang pinjam dan bayar. Tidak banyak, dikiranya 100. Ada yang beli durian sudah dikasih, beli tidak bayar. Ada yang beli. Ya. Saya tidak pernah. Terserah mereka, ya. Kita yang tunjukkan kebaikan kita, ya. Tunjukkan kebaikan kita.
Amin. Kalau kita baik, jadi teladan, jadi saksi, ya. Siapa yang memuliakan tuh? Itu sudah. Makasih Pak, buat memberkati. Ya, luar biasa Pak Dokter. Belum pernah khotbah seperti ini Pak, panjang tentang ini yang luar biasa, luar berkati. Ya, luar berkati. Terima kasih buat firman ini. Dan terus semangat, ya, tetap semangat apapun keadaan saat tiba pada punya apa-apa. Terus tetap dekat dengan Tuhan dan terus selalu begitu. Dan setia. Pasti Tuhan akan memulihkan, akan mengangkat kita menjadi orang yang luar biasa. Mereka. Kalau Pak Politi berdoa untuk persembahan mengisi kas yang bisa mengisi kas. Pak Politi berdoa. Haleluya. Tuhan selalu menjalankan kehidupan kita sampai selama-lamanya sehingga kita dapat percaya bahwa Yesus kita sampai selama-lamanya dan Tuhan Yesus selalu memberi kesehatan, kekuatan kepada hidup kita semuanya. Itu semua yang dikasih Tuhan yang selalu menuntun, memberkati, menolong kehidupan kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kita kami akan menyampaikan bukan tanya sepertinya tetapi menjaga ya anak kita masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan selamatkan puji Tuhan kalinya. Amin. Pujiannya aku diberkati. Ada undangannya apa itu untuk membuat tas budget itu mau datang ke ibu-ibu tapi harus dibayar untuk konsumsi 35.000 pembuatan itu juga kalian kok untuk konsumsi Bukan, itu apa? ya ikat yang kita itu ya itu tanggal 16. iya yang bisa ikut boleh pakai kas boleh kalau tidak punya uang ya pakai kas boleh tapi kalau punya ya pakai uang sendiri semua harus terang jujur amin apalagi bendera harus jujur terang memberkati. Ya seperti biasa ibadah tetap jam 7 ya. Tuhan memberkati. Makasih Pak Dokter Hospital ya yang ada rumah makan saat itu sediakan makan. Ibu Pak kesini lagi. Kesini lagi Pak. Oh iya Pak, masuk terang Pak. Iya. Bisa Pak pelayanan Pak. Satu bulan sekali. Siap diatur waktu nih ya. Dari tiap minggu juga keliling. Ya harus persaudaraan. Amin amin. Istri saya dulu 5 anak Pak. Dipaksa aja. Oh. Meninggal 2004. Sakitnya tidak saya coba gagal ginjal. Uang habis waktu itu 1 minggu tidak sepeda di
di rumah sakit 2 bulan. Budidaya. Ya, saya juga sakit waktu itu. Ya seperti Bapak kadang malah menangis, Pak. Kenapa saya sudah setia, sudah melayani, sudah menyalipkan diri seperti itu, kok sampai sekarang anak saya sudah kadang protes, Pak. Dan cari uang orang tua, gimana orang kan ada yang protes. Belum ngerti kenapa. Kadang saya sedih. Benar, saya mengalami itu. Sedih benar. Ada sedih, tak boleh sedih. Kenapa sih anak ini tidak ngerti? Semua orang tua. Cari duit orang tua, kadang-kadang dikasih waktu tidak boleh mengeluh. Yang sakitnya mana orang tua dibisu rasanya manis. Terus nangis sadar kalau sokol. Ya, kita jadi pelajaran anak-anak telah bermati orang tua, bermati orang tua. Ya, semat-semat juga hargailah orang tua. Amin. Terima kasih banyak Pak dari Kapol. Boleh saya minta nomor HP-nya. Sudah, siap. Mari kita akhiri ibadah. Terima kasih. Berkat melimpah dengan pasien yang melimpah dengan melimpah yang sakit bisa disembuhkan. Biar memuliakan namamu. Berkati seluruh jemaatmu yang ada, apapun keadaan mereka, baik yang kekurangan, baik yang berusaha, baik yang berswasta, peternak, beraswasta, karyawan, berkati. Iya, Tuhan berkati. Biarlah namamu saja dimuliakan. Amin. Bahkan saat ini kembalikan berlipat kali ganda yang belum bisa beri persembahan berkati sehingga bisa beri yang terbaik. Amin. Yang sakit dari sakit tolong jamah sembuhkan, pulihkan. Terima kasih juga kami berdoa buat menantu kami, sembuhkan, pulihkan. Iya Tuhan. Jamah. Pulanglah ke masing-masing, bawa berkah rumah anugerah. Amin.
Yesus. Berkati katakan. Amin. Selamat siang buat berkati. Boleh kasih tangan semuanya atau foto bersama? Betul bersama itu. Ayo foto bersama. Betul bersama ya. Ayo ikut semua ya, pakai remote kok. Ayo Pak saya, monggo. Jangan. Foto saya buat bareng bersama. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara.